Hai, kita kembali lagi di 2 SKS Belajar Arsitektur. 2 sesi kritik dan seputar belajar arsitektur. Episode kedua. Nah, jadi di episode kali ini masih seputar dasar banget nih kayak arsitek apa gitu. Cuma saya akan membahas tentang spesifik tentang SMK yang mengaku sebagai seorang arsitek. Boleh nggak ya? Nah, kalian tahu SMK kan? SMK atau kita STM. Nah, sekarang kan sebutannya SMK tuh. Sekolah Menengah Kejuruan, dan biasanya mereka yang biasanya ada jurusan teknik gambar atau teknik gambar bangunan. Nah, biasanya banyak yang menjuluki dan banyak menyebut mereka ini adalah sekolah arsitek gitu. Nah, sebenarnya benar atau enggak? Sejujurnya bisa dibilang enggak, karena mereka difokuskan untuk menggambar teknik. Artinya menggambar yang sesuai dengan syarat supaya bisa dikerjakan nanti secara teknis gitu. Gambar yang untuk dijadikan sebuah acuan. Jadi memang gambar yang harus jelas gambarnya seperti apa. Jadi memang tujuan dari sekolah ini adalah untuk menghasilkan orang-orang seperti itu. Jadi bukan orang-orang yang mendesain. Karena bukan sekolah desain, karena sekolah gambar. Ingat kan bedanya menggambar dan mendesain yang sebelumnya pernah aku kasih tahu. Tapi boleh nggak sih kalau misalkan anak SMK itu mengaku sekolah arsitek? Maka jawabannya boleh aja gitu. Sama seperti boleh gak kita makan pakai tangan kiri? Ya boleh aja gitu. Cuma masalahnya etis apa enggak gitu. Atau misalkan tepat apa enggak. Karena kan memang sudah ada aturan yang jelas lagi. Apa sih pengaruhnya kalau misalkan anak SMK itu mengaku sebagai arsitek gitu? Atau yang mendesain? Dulu sih aku gak menganggap itu biasa aja gitu ya, tidak berpengaruh. Tetapi ternyata ketika aku sudah bekerja, dan aku bekerja kan ya di beberapa bidang, developer, di kontraktor, di desainer. Nah, itu ternyata memang cukup mempengaruhi loh ternyata ketika anak SMK ini mengaku sebagai arsitek. Atau mungkin orang-orang yang menjuluki, bukan mengaku ya, mungkin yang menjuluki sebagai sekolah arsitek itu ternyata cukup berpengaruh. Artinya gini, jadi di sebuah kantor gitu atau sebuah proyek itu ada yang namanya drafter, DRAFT, ngedrafter, atau biasanya ini kita sebutnya sebagai juru gambar, drafter atau juru gambar. Yang jadi soal adalah belakangan dan sampai sekarang ada beberapa perusahaan, banyak perusahaan yang mereka itu butuh drafter, juru gambar. Tapi prasyarat utamanya adalah mereka adalah lulusan S1 arsitektur gitu. Ya sebenarnya ini tidak tepat sekali, karena anak S1 arsitektur itu sebenarnya nggak layak buat dijadiin juru gambar. Karena ada perbedaan signifikan antara teman-teman yang lulusan SMK dan lulusan yang S1 arsitektur tentunya. Karena perbedaannya adalah di S1 arsitektur kan kita diajarin tentang analisa kan. Jadi setelah kita diajarkan banyak analisa, terus kita diajari beberapa konsep, akhirnya sampai keluar desain gitu. Sedangkan di SMK kan enggak. Sehingga cara berpikirnya pun juga tentu berbeda gitu. Biasanya yang anak S1 gitu ya, mereka tuh punya banyak alasan, reason ketika mereka menggambar. Contoh, misalkan ada pintu gitu ya. Dia anak S1, mereka tahu kenapa pintu ini taruh di sebelah kiri dibandingin teman-teman yang anak SMK. Mungkin kalau anak SMK yang sudah punya pengalaman lama atau di bawah arsitek gitu ya, sering ikut arsitek atau sering di proyek, mungkin mereka bisa menjelaskan itu gitu. Cuma kalau kita nih bicara sama-sama beginner ya, sama-sama baru lulus, maka yang di S1 mereka tuh punya alasan seperti itu, dan itu yang kelebihannya gitu. Nah itu, jadi banyak perusahaan yang mensyaratkan itu sebagai juru gambarnya gitu. Padahal seharusnya S1 itu minimal kalau misalkan itu di kontraktor, jabatannya itu bukan juru gambarnya, tetapi sebagai engineer-nya. Engineer atau kepala teknis, mereka tuh yang lebih banyak berpikir gitu. Jadi contoh, mereka yang menentukan menggunakan cara ini, menggunakan cara itu, menggunakan cara E, atau menggunakan penyelesaian ini, penyelesaian yang itu. Nah itu engineer. Jadi mereka bisa menggambar, ya bisa menggambar karena mereka harus mengkoreksi beberapa gambar dari drafter atau juru gambarnya. Tetapi mereka juga harus bisa menentukan kenapa dia menggunakan metode itu. Dan biasanya engineer ini lebih bisa anak arsitek, S1 arsitek ataupun S1 sipil gitu.
Cuma kalau sipil kan biasanya banyak ke struktur, kalau arsitek kan banyaknya ke yang arsitektural gitu ya. Jika misalkan banyak juru gambar tapi S1, apa sih dampaknya gitu? Dampaknya adalah anak S1 yang bekerja sebagai juru gambar itu biasanya secara gaji lebih kecil dibandingin yang engineer. Padahal biasanya tugasnya lebih banyak. Dan ini salah satu cara perusahaan untuk memanfaatkan sebenarnya, karena jadi enaknya perusahaan ini ketika dia punya drafter juru gambar yang latar belakangnya S1, dia malah lebih enak untuk membiarkan gitu, karena dia ini udah dibiarkan aja, dia pasti akan bisa mengerjakan sendiri gitu kan. Beda ya anak SM yang mungkin harus diarahkan atau diberikan masukan-masukan. Sedangkan kalau anak S1 biasanya udahlah jalan sendiri aja udah gitu. Nah itu sih enaknya. Cuma yang jadi soal adalah kerjaannya banyak tapi gajinya gak seberapa. Kebanyakan gitu kalau drafter. Beda sama yang engineer. Makanya seharusnya kalau drafter ya anak SMK gitu. Sedangkan yang engineer anak S1. Tapi mungkin ini juga itu mungkin salah satu buruknya ya yang dilakukan oleh si perusahaan tersebut gitu. Dan itu cukup merusak acuan salary dari drafter itu sendiri, sehingga sebenarnya ini salary untuk yang levelnya SMK gitu ya, tapi ternyata anak satu harus masuk ke itu. Dan itu yang pertama tadi. Yang kedua adalah lahan untuk anak SMK itu habis. Itulah kenapa banyak anak SMK yang nggak dapat kerja, apalagi yang jurusnya teknik gambar gitu ya, karena memang di proyek jadi cari anak S1 gitu kan, bukan anak SMK. Karena mungkin bisa jadi karena di sekolah SMK-nya mungkin memang tidak diajarkan untuk lebih relate dengan proyek-proyek yang sekarang gitu. Jadi ibaratnya tuh kayak kurikulumnya udah terlalu jauh, atau mungkin seperti itu. Bisa jadi kayak kurangnya tenaga pengajar yang lebih punya latar belakang praktisi itu juga. Itu jeleknya yang di tingkat SMK, makanya banyak pengangguran dari tingkat SMK, mungkin salah satunya adalah itu. Nah jadi itu dua hal yang buruk gitu terkait antara arsitek dan SMK. Tapi biasanya teman-teman yang lulusan SMK mereka melanjutkan ke S1 arsitek. Nah itu biasanya saya cukup salut karena mereka punya cara menggambar, punya acuan ilmu menggambar, sehingga mereka biasanya lebih cepat beradaptasi. Meskipun agak kesusahan ketika harus membahas tentang sains yang hitungan-hitungan, itu mereka biasanya agak kesusahan. Tapi kalau tentang gambar mereka benar-benar cukup menguasai, sangat menguasai. Mungkin itu ya sih rusaknya pasar menurut saya. Jadi mungkin itu di episode kali ini. Berharapnya sih ke depan anak-anak SMK jadi lebih baik sih secara kurikulum pengajaran, supaya tidak merusak harga anak-anak S1. Jadi itu saja. Terima kasih.